Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Selamat sore Pak Gatot. Selamat sore Mbak Cindy. Pak Gatot, apa dasar penetapan tersangka terhadap Tubagus Muhammad Jody, pengendara mobil Vanessa Angel? Baik Mbak, jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa pada tanggal 9 hari Selasa kemarin kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Kemudian yang kedua, terhadap saudara Jody oleh Bidokas Polda Jatim sudah dinyatakan pulih. Selanjutnya dibawa ke Polres Jombang oleh penyidik Satlantas Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, Mbak. Jadi ada kedua kegiatan itu yang di tanggal 9. Kemudian tanggal 10 kami mengirimkan SPDP ke Kejari Jombang. Dasar dari pengiriman SPDP adalah hasil dari pemeriksaan gelar perkara, Mbak. Kemudian di situ kami menetapkan kepada yang bersangkutan saudara Tubagus Muhammad Jody sebagai tersangka dengan menerapkan 2 pasal. Jadi pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang ancamannya 6 tahun, denda 12 juta rupiah. Baik. Dan atau kami juga perkenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang tahun nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Ini yang kenapa kami menambahkan salah satu pasal ini, Mbak? Karena dugaannya adalah yang bersangkutan pada pukul 11.58 itu sempat menghubungi orang tuanya. Jadi pada saat yang bersangkutan mengendarai kendaraan itu masih menggunakan ponsel dengan menghubungi pihak keluarganya, orang tuanya. Sedangkan kecelakaan itu sendiri terjadi pada pukul 12.36. Jadi tenggang waktu itulah kami mencurigakan yang bersangkutan masih menggunakan HP. Oleh sebab itu kami menggunakan dan menerapkan pasal 311 itu, Mbak Cindy. Baik, Pak Gatot, tadi juga disebutkan oleh polisi sebelumnya menyatakan bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh Tubagus Muhammad Jody ketika mengendarai mobil Vanessa Angel dan juga Febri Adriansyah. Apakah itu termasuk ketika ia menggunakan telepon genggam dan menyetir dalam kecepatan tinggi? Itu, Mbak, kami menerapkan dan ataunya pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu, di situ kan sudah dijelaskan. Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia. Nah, kami bisa patutkan yang bersangkutan karena kelalaiannya ya tidak fokus dalam mengendari kendaraan berakibat terjadinya kecelakaan dan 2 orang meninggal dunia, orang lain meninggal dunia itu, Mbak. Jadi betul penggunaan telepon genggam ketika berkendara ini menjadi pemicu utama kecelakaan pada pekan lalu ini, Pak Gatot? Yang jelas kami masih menunggu dari TAA, Mbak, Traffic Accident Analysis, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dan Kor Lantas Polri. Ini kami masih menunggu hasilnya, nanti kan kami coba padukan dengan hasil temuan dan pengakuan terhadap yang bersangkutan. Gitu, Mbak. Karena kan telepon genggam dari Tubagus Muhammad Jody sedang disita oleh polisi untuk dianalisis atau diperiksa secara forensik. Apa yang ingin dicari polisi dari telepon genggam milik Jody itu? Apakah ketika ia menelpon orang tuanya atau pada saat kecelakaan terjadi ia juga tengah menggunakan telepon genggam itu? Jadi kami juga masih menganalisa dari digital forensik, itu dari mulai yang bersangkutan berangkat dari Jakarta menuju Surabaya sampai terjadinya kecelakaan, apa yang bersangkutan gunakan adalah handphone. Kapan saja yang bersangkutan menggunakan handphone, ini kita menunggu dari hasil digital analisis yang dilakukan oleh teman-teman dari Subdit Cyber dan Lapor Polda Jatim. Disebutkan juga melaju di atas 120 km per jam, betul demikian Pak Gatot? Dari hasil pengakuan yang bersangkutan itu kecepatannya mengaku 130, tapi kami tetap
berpatokan pada nanti hasil dari TA itu sendiri, Mbak. Berarti melampaui 130 km per jam. Apakah ini juga menjadi penentu, Pak Gatot, jatuhnya korban karena kecepatan di atas rata-rata? Betul, Mbak. Karena di dalam jalan tol itu sebelum TKP terjadinya kecelakaan itu ada rambu yang menyatakan batas maksimal daripada penggunaan jalan ada 80 km. Yang jelas yang bersangkutan melebihi kecepatan tersebut, itulah yang bisa kami kenakan bahwa yang bersangkutan melebihi batas kecepatan yang ada, Mbak. Pengakuan Jody sebelumnya pada saat kecelakaan kan mengantuk, kemudian di polisi juga menemukan ada kelalaian, kemudian juga tidak konsentrasi ketika mengendarai mobil pada saat itu. Jadi yang menjadi concern dari pihak kepolisian soal ini seperti apa, Pak Gatot? Mengantuk, kehilangan kendali atau bagaimana? Kalau dari pengakuan yang bersangkutan itu mengantuk, kita lihat nanti dari bukti hasil daripada TA itu sendiri, Mbak. Kemudian yang kedua, kita melihat dari nanti saksi-saksi yang ada. Itu yang kedua. Kemudian kita juga bisa melihat yang bersangkutan pada saat kejadian, ini kan tidak ada pengereman, Mbak. Itu adalah dasar juga kita menetapkan pasal 310 itu, Mbak. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah dikenai juga pasal berlapis, tapi masih menunggu hasil analisis dari TAA. Apa yang ditunggu oleh polisi dan apa nanti hasil dari TAA itu berimplikasi hukum pada Tubagus Muhammad Jody? Iya, Mbak. Dengan kita menunggu hasil TAA itu, kita juga memastikan bahwa penerapan pasal yang kita gunakan adalah tepat. Itu yang diutamakan dan kita berusaha untuk secepatnya menyelesaikan berkas perkaranya untuk kami nanti akan gelar lagi dengan teman-teman dari jaksa penuntut umum untuk menentukan nanti kelengkapan daripada berkas itu dan segera kami ajukan ke kejaksaan, Mbak. Jadi bukan untuk menemukan bukti-bukti baru yang memberatkan juga Tubagus Muhammad Jody dalam kecelakaan ini, Pak Gatot? Ya, kita tetap mencari, Mbak. Mencari bukti-bukti baru yang tentunya nanti akan juga kami tanyakan dalam pemeriksaan terhadap saudara Jody itu sendiri. Baik. Saat ini Jody sudah ditahan ya, Pak Gatot, di Mapolres Jombang? Ya. Kapan akan diperiksa sebagai tersangka? Betul, Mbak. Mulai yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, Mbak. Hari ini yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Hari ini dan juga ditahan di Polres Jombang. Baik, hari ini sudah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Masih menunggu analisis TAA juga untuk menetapkan atau menguatkan dakwaan atau sangkaan kepada Tubagus Muhammad Jody, pengemudi mobil Vanessa Angel yang kecelakaan pada pekan lalu. Terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Gatot Repli Handoko telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.